Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmadi Rahmat, SPDI, CGP Angkatan 8 Kota Padang. Dalam hal ini akan melaksanakan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1 dalam hal mewawancarai kepala sekolah terkait dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun narasumber pertama yaitu Bapak Rinol Amiyandri MPD, Kepala Sekolah SD IT Ar-Rahim Padang. Narasumber kedua yaitu Ibu Delpia SSI, Kepala Sekolah SMP Sahara Padang. Berikut wawancara kami. Selamat siang Pak. Siang. Mana kabarnya Pak, sehat? Alhamdulillah sehat. Ini Pak, saya dari CGP Angkatan 8 dari SMP Sahara, berkaitan dengan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Jadi saya ada tugas wawancara dengan kepala sekolah Pak. Kira-kira ada waktu Bapak nak bisa saya wawancara hari ini Pak? Kebetulan ada itu wawancara. Apa permasalahannya? Wawancaranya pas Gini Pak, ini terkait dengan Bapak ada berapa lama jadi kepala sekolah ini? dari tahun 2019, jadi 3 tahun baru pas nanti ya. Ya masuk 3 tahun. Oh, berarti udah tahun ketiga Bapak jadi kepala sekolah ya. Ini Pak, ini terkait dengan tugas ini dalam pengambilan keputusan Pak. Tentu dalam hal selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah, tentu banyak hal yang sudah Bapak lakukan, tentu ada permasalahan yang terjadi, tentu sebagai pimpinan di lembaga Bapak yang mengambil keputusan dari hal ini, gitu ya Pak. Betul. Nah, jadi saya pertama ini Pak, saya minta pengalaman Bapak di dalam memimpin dari kurang 3 tahun ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus baik yang terkait dengan dilema etika maupun rujukan moral. Langkah-langkah untuk mengidentifikasi itu bagaimana biasanya Pak? Di sini tentu ada banyak permasalahan yang kita dapatkan di sekolah kita ini Pak Sudi. Kalau masalah 2 permasalahan tadi itu, ya, tentu kita kalau kita dengar permasalahan, tentu kita tidak langsung memutuskan, tentu kita cari dulu fakta-fakta yang ada, apa penyebab permasalahan itu terjadi. Oh gitu Pak, jadi berarti langkah-langkah yang sudah Bapak lakukan. Oke. Itu untuk kita mengidentifikasi permasalahan tadi sudah Pak. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan, kan setelah Bapak identifikasi ini permasalahan dilematika, ini rujukan moral, kan dah Bapak temukan tadi berdasarkan identifikasi yang Bapak lakukan. Tentu ada langkah yang harus Bapak jalankan, atau bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan dari 2 permasalahan tadi Pak, andaikan terjadi permasalahan dilema etika atau rujukan moral tadi Pak. Jadi bersangkutan dengan permasalahan dilema etika tadi itu Pak Asmadi, di kami kepala sekolah tentu yang namanya permasalahan dilema etika itu kan sama-sama perlu ya. Contohnya guru ada waktu mengajar di sekolah, kemudian ada juga waktunya untuk keluar, dan itu sama-sama penting. Kami sebagai sekolah tentu mana yang sifatnya yang penting yang ia kerjakan pada waktu itu, mana yang lebih urgen. Kalau seandainya kepentingan yang lebih besar mengajar, ya kita suruh guru tadi itu untuk mengajar. Mengajar itu adalah suatu yang kewajiban bagi seorang guru. Kalau seandainya untuk keluar, ada jadwalnya keluar, tentu kita izinkan juga. Tapi mana yang lebih urgen daripada yang 2 ini? Jadi itu yang harus dikerjakan. Jadi seperti selama sudah Pak jalankan ya, kemudian langkah-langkah Pak, seperti prosedur tahap-tahap lah. Kan setelah Bapak tadi kan tahap-tahap biasanya Bapak mulai dari assignment itu Pak. Langkah-langkah biasanya prosedur yang Bapak lalui dalam menyelesaikan permasalahan ini. Langsung Bapak atau Bapak kembali seperti tadi ini Pak. Kalau terjadi permasalahan yang bersifat yang 2 tadi itu, kepala sekolah tentu
mengambil langkah-langkahnya, dia mencari informasi terlebih dahulu tentang permasalahannya. Setelah didapatkan sumber daripada informasi permasalahan yang ada, setelah itu baru mencari solusi yang terbaik untuk sekolah dan juga untuk guru dan juga untuk peserta didik. Setelah itu baru kita ambil keputusan atau kesimpulan mana kira-kira solusi yang terbaik. Yang penting jangan ada yang apa namanya itu, yang merasa dirugikan. Kan kita di sekolah ini kan guru nanti mengerjakan yang ini ya rugi anak, kerjakannya ini ya rugi sekolah. Jadi jangan, Berarti harus ditimbang betul-betul Iya. gitu ya Pak, bagaimana setiap itu ya Pak. Kira-kira selama ini Pak, ini kan tentu saya yakin lah dengan pengalaman Bapak, bukan itu saja langkah yang kira-kira yang efektif menurut Bapak nih. Pengalaman Bapak kan udah banyak tuh, saya rasa banyak langkah yang sudah Bapak lakukan dalam penyelesaian permasalahan. Kira-kira yang lebih efektif menurut Bapak, permasalahan ini dapat terselesaikan dengan baik dan semua pihak dapat menerima itu dengan senang hati. Langkah-langkah biasanya seperti yang menurut Bapak menarik nih Pak, bisa untuk pelajaran untuk saya ke depan kan, mana tahu besok ini jadi kepala sekolah juga kan. Mana itu Pak? ada dua berarti itu ya yang akan diceritakan. Masalah etika sama moral siswa gitu. Iya. Apakah satu saja kita terangkat atau gimana? Itu tergantung Bapak lah, bagaimana yang menarik menurut Bapak, atau permasalahan dilema etika yang menurut Bapak selama ini agak menarik lah Bapak, atau yang benar moral, terserah Bapak. Itu kan kami minta pengalaman Bapak yang menarik. Yang menarik. Yang menarik selama ini udah 3 tahun, hampir 3 tahun ya Pak Smadi, kami Iya, Pak. kepala sekolah ya di SMP ini. Yang pengalaman yang sangat menarik itu dilema etika. Seorang guru kepentingan untuk pergi ke dinas untuk masa depannya, Iya, karir gurunya, karir gurunya, Mm-mm. karir pribadinya. Iya ya. Kemudian ketika itu dia bertepatan dengan jam mengajar. Jadi susah juga tuh Pak ya. iya, kan sama-sama apa itu? Iya. Sama-sama bersifat urgen. Oh iya. Yang ini urgen juga, ini urgen juga kepentingan pribadi sama kewajibannya mengajar, kan seperti itu Pak Smadi. Nah, jadi itu yang sangat-sangat sering terjadi di sini. Ya, jadi kalau untuk itu solusinya bagi kami kepala sekolah itu ya, kalau seandainya memang hari itu yang terakhir pergi ke dinas, ya kan, ya bersifat urgen, sama-sama urgen ini. Tentu guru ini tentu mencari guru untuk bisa menggantikan dia di ketika mengajar. Nah, apakah itu bisa juga guru piket meninggalkan tugas dan seperti itu kan? Apakah guru yang ada mata pelajaran yang sama dia? Namanya guru matematika, ada guru matematika yang datang pada waktu itu, dia sambung, dia yang menggantikan. Berarti langkah yang Bapak lakukan berusaha mencarikan pengganti seorang guru tadi Pak. Iya, ya kan sama-sama urgen nih, iya. sama-sama kepentingan ini. Ya kita juga sebagai mungkin ya Bapak, guru ini mau berkembang juga, bentuk perkembangannya ya Pak. Iya. Guru ini mau berkembang, sementara dia ada kehidupan. Tapi solusi yang agak menarik menurut Bapak efektif mencari guru pengganti ketika jam sibuk tadi. Iya. Berarti itu gimana tuh Pak, dalam pengganti ini itu digantikan dengan ditinggalkan tugas Pak, atau pergi aja dengan, atau diganti mapelnya jam, besok diganti dengan mapelnya itu, mana biasanya? Itu ada dua itu Pak Smadi, ada dua namanya. Kalau seandainya jam matematika, kita lihat guru yang datang. Kalau seandainya ada guru yang matematika yang datang, kan guru matematika di sekolah kita ini ada dua ya. Kalau seandainya ada guru matematika yang datang, dia bisa mengkonfirmasikan kepada guru matematika yang ini, yang menggantikannya ini, apa materinya. Oh, berarti langsung ganti peran ya Pak, Ganti tapi peran. dengan kualifikasi jurusan yang Ya, sama materinya gitu ya. materinya sama. Tapi kalau seandainya matematikanya nggak datang, gurunya maksudnya yang sama, mapelnya sama nggak datang, nah, cukup tinggalkan tugas saja. Dan kebetulan guru piket ada 2 juga ya, guru piket 1 di luar, guru piket yang lain yang di dalam. Menarik Pak, menarik luar biasa nih Pak, menarik. Biasanya kan
yang kita lihat di tempat sekolah saya lah, itu biasanya kami kan ditinggalkan tugas sampai guru ngawasi. Berarti ini luar biasa juga ya. Oke. Nah, berikutnya gini Pak, kan terkait dengan pengambilan keputusan tentu tidak semerta-merta menyenangkan kan ada tantangan rintangannya Pak ya gitu. Kira-kira rintangan yang Bapak alami gitu selama mengambil keputusan itu gimana? Tangan ya. Ya rintangan biasanya yang ini butuh pertimbangan ya rintangannya gitu mana yang bagaimana biasanya hambatan selama Bapak memutuskan ini rintangannya bagaimana atau kerjasama dengan antara guru itu udah bagus semuanya gimana tuh Pak? Di sini kita kan semuanya kan belajar. Itu belajar ya, guru belajar, kelas pun belajar seperti itu ya. Istilahnya nggak ada manusia itu yang sempurna gitu. Kendala yang ditemukan lapangan itu guru dengan kepala sekolah itu, guru dengan murid dengan murid kelas itu rintangan yang sering terjadi itu adalah kurangnya komunikasi. Ya, kurang komunikasi. Seperti ini Pak Semen, ya. Iya Pak. Kadang-kadang guru ini ngajarnya jam 9 ya kan, atau jam 8 pagi ya kan. Nah, dia kadang-kadang itu memberikan informasinya itu agak kurang. Jam 8 mau masuk, 5 menit mau masuk, dia baru informasi sama kita. Nah, itu hambatan yang rintangan yang sering terjadi sama kita. Kemudian gini Pak, biasanya ini kan sebagai pimpinan Bapak dia dalam mengambil keputusan itu siapa saja biasanya yang Bapak libatkan atau dengan PD sendirian Pak Pak? Gimana Kita ngambil keputusan itu nggak sendiri Pak Semen. Ya, mentang-mentang kita pemimpin ya, kepala sekolah kita pada depan saja ngambil keputusan. Nah, kita libatkan itu wali kelas, guru BK, ya kan, kemudian semua personil tenaga pendidik dan kependidikan juga wakil. Seperti itu. Berarti Bapak selalu musyawarah kan Pak seluruh keseluruhan dari dalam mengambil keputusan Bapak selalu mengedepankan musyawarah kan kayak gitu Pak semuanya panggil ya? Iya, mana kita mencari yang terbaik kan. Gitu. Kan betul kan? Iya. Kita mencari yang terbaik. Iya. Jadi bukan pendapat kita saja yang kita kemukakan. Oke, terima kasih. Ya Pak, berikutnya gini Pak. Kan tadi hambatan tuh Pak, hambatan yang tentu di dalam hambatan setiap hambatan dalam mengambil keputusan itu ada juga hal-hal yang mempermudah gitu Pak. Bisa kita lakukan ini agak mudah, ada faktor-faktor yang mendorong kita lebih mudah dalam ada faktor-faktor yang mempermudah dalam Ya pasti ada. ada Pak. Ya, Itu biasanya kita tanya dulu apa pendapat guru yang lain kan seperti itu kan? gitu. Ya kan? Apa pendapatnya tentang masalahnya? Apa solusinya? Kita cari usulan-usulan dari guru. Berarti dari usulan guru Iya. itu membuat kita lebih lebih mudah dalam menangani permasalahan yang ada. Ya, kayak belum biasa pengalaman Bapak ini tapi Selesai belum. Saya Oke, mau bilas lagi Pak. belum. Ini berikutnya gini Pak, kan tadi saya lihat dengan pengalaman saya banyak belajar. Kira-kira dari semua permasalahan yang sudah Bapak lalui selebih kurang ini di mana saja apa masalah yang agak menarik menurut Bapak? Bisa juga Bapak ambil pelajaran di situ. Masalah yang menarik. Ini menarik, permasalahan yang menarik. Ada juga selain yang tadi, ada juga lagi menarik. Guru-guru ini memang kadang-kadang gimana ya Pak? Banyak apa namanya? Banyak cengkrama, banyak ulah, banyak tingkah laku. Ya, apakah itu bercanda nggak tahu kita maksudnya ya. Kadang-kadang sakit. Ya. Kadang-kadang dia itu, tapi nggak tahu kita. Tapi kita sudah musyawarah. Kalau seandainya ada guru yang sakit Pak Sunadi, itu harus ada surat dokter. Komitmen yang sering berubah-ubah. Iya, gitu. Iya, nggak mungkin lah kan setiap minggu sakit ya. Gitu itu menarik. Itu mereka menarik. Kita bagi sekolah kan menarik seperti Pak Sunadi ya. Iya. Akhirnya dia nggak datang. Akhirnya kita komunikasi lagi, kirimkan tugas kan. Seperti itu Pak Sunadi. Itu menarik sekali itu Pak Sunadi. Pelajaran yang bisa kita ambil dari permasalahan tadi itu apa Pak? Ini misalnya pesan Bapak lah itu bagi saya nih. Tadi kan CGP kata apa ini? Mudah-mudahan besok ini 2003 ini diangkat nih, insyaallah kan. Bisa langsung jadi kepala sekolah gitu kan. Mana kira-kira tuh Pak? Pak bisa nak ilmunya istilah apa saran atau ilmu seperti apa yang perlu saya tingkatkan itu Pak? Saya minta pengalaman Bapak itu.
Kalau seandainya Pak Asmadi besok dari kepala sekolah, jadi pengalaman, ini nasihat boleh iya, Pak ya. Ini yang pertama yang harus Pak Asmadi dekatkan dengan hati kita itu harus punya moral, karena kita sebagai kepala sekolah dan pemimpin, kita yang menjadi panutan di sana ya. Pak Asmadi harus datang tuh sekali ya. Kita nggak akan mungkin mendisiplinkan itu kalau seandainya kita tidak disiplin. Begitu juga pada siswa, kita nggak akan mungkin bisa mendisiplinkan siswa kalau kita tidak disiplin. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Asmadi tekankan ini, yaitu harus mendengar apa usul daripada guru. Istilahnya jangan egois. Kalau bahasa sekarang ini Pak Asmadi ya, jangan egois. Kalau seandainya ada masukan-masukan dari guru kita, ya masukan ini, masukan itu, selama masukannya itu untuk membangunkan sekolah kita ini, kita pertimbangkan. Nah, mungkin itu Pak Asmadi. Terima kasih Pak. Terima kasih atas ilmu Pak, dan terima kasih juga untuk waktunya Pak. Terima kasih Pak. Semoga Bapak sehat selalu. Amin. Nanti kalau ada kesempatan lagi saya bisa wawancara lah Bapak. Terima kasih Pak. Jadi Selesai dah. Ibu, izin sebentar Bu untuk mewawancara Ibu dalam rangka pengambilan tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1, itu pengambilan keputusan yang berbasis kebajikan. Minta waktunya kira-kira ada waktu Ibu bicara ini Bu. Ya, apa-apa kalau Ibu demi kemajuan Pak Asmadi untuk mengikuti program Ibu siap untuk support. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu. Nah, ini selama ini kan tentu sudah banyak selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, sudah banyak pengalaman, dan di sini kami minta ilmunya bagaimana dalam mungkin di dalam menjabat sebagai kepala sekolah banyak hal yang sudah ditemui dan pengalaman yang dirasa gitu. Nah, dalam hal ini kami kira-kira bisa nak kami berbagi ilmu lah dengan Ibu terkait ini. Akan bisa, insya Allah bisa kita sering bertemu. Semoga ada manfaatnya untuk kita bersama. Nah, ya, terima kasih Bu. Nah, jadi ini Bu. Nah, kira-kira kan kita di sini sesuai dengan pengalaman Ibu, kira-kira di dalam kasus atau ada permasalahan yang Ibu alami selama menjabat sebagai kepala sekolah, ada nggak yang istilahnya itu yang bertentangan lah antara ini dua keputusan yang benar nih. Nah, jadi kan butuh apa kita dalam menyelesaikan ada sebuah dilema lah gitu. Sementara ini benar, ini juga benar. Nah, dalam kasus hal ini atau yang bersifat moral gitu. Nah, jadi bagaimana kira-kira Ibu? Ya, awalnya dulu setiap saya mengambil keputusan saya tidak terlalu mempertimbangkan paradigma keputusan saya itu akan bersifat seperti apa. Tapi setelah sekarang saya mempelajari hal-hal tentang cara pengambilan keputusan oleh pimpinan, saya mulai terbuka sedikit pengetahuan saya bahwa ada beberapa paradigma, ada beberapa proses yang harus saya jalankan, kemudian ada beberapa langkah juga yang harus saya pahami dalam mengambil keputusan. Jika itu sifatnya dilema etika, maka saya akan memberikan keputusan karena itu sifatnya benar melawan benar, berarti saya akan memberikan yang lebih benar di atas itu. Tapi ketika itu bersifatnya adalah moral hubungannya, karena itu bersifat benar dan salah, itu rasanya pasti kita membela yang benar. Oh ya, begitu betul Bu. Nah, seperti ini Bu kan oke tadi sudah kita kalau di dalam ini kan kita kan sudah tahu ini ada masalah gitu Bu, kayak Bu tadi kan ini dilematika atau kira-kira bagaimana kita mengidentifikasi bahwa ini permasalahan ini yang bersifat dilematika gitu, atau yang ini ini bersifat moral, mengidentifikasi sebuah masalah itu gimana caranya? Ya biasanya untuk menyelesaikan suatu masalah kita harus tahu dulu masalahnya apa. Dalam hal ini kita harus melakukan identifikasi dulu. Kalau ketika kita salah mengidentifikasi, maka kita juga akan salah memberikan keputusan. Itu efeknya juga akan tidak baik bagi pihak-pihak yang rasanya dirugikan atau pihak-pihak yang bermasalah.
ketika ada masalah dilema etika. Jadi beberapa langkah biasa saya prioritaskan. Saya akan melaksanakan mana dari masalah tersebut yang sifatnya dilema etika yang merupakan masalah urgen atau masalah prioritas yang harus kita selesaikan. Jadi yang harus kita pertimbangkan pertama urgenitas dari masalah yang sedang kita hadapi. Kedua, biasanya langkah-langkah saya untuk itu, saya biasanya melakukan musyawarah dengan beberapa teman-teman atau rekan guru di sekolah, misalnya baik itu wakil, guru BK, guru mata pelajaran atau wali kelas jika masalah itu memang melibatkan orang-orang yang saya rasa bisa membantu saya dalam menentukan langkah-langkah ke depannya. Oh, jadi terima kasih. Berarti langkah-langkah yang selama ini Ibu jalankan mengidentifikasi masalah ini sesuai dengan yang Ibu sampaikan prioritas berarti Ibu, prioritas yang kita lihat dulu yang mana yang lebih urgent gitu. Oke. Nah, kemudian langkah kita Bu untuk bagaimana kita tahu gitu Bu, itu kan sebuah yang urgent. Semua contohnya kan ada sebuah permasalahan gitu Bu, kita mengidentifikasi oh ini urgent nih, kita lihat dari segi aspek apa yang melihat urgentnya gitu. Biasanya yang pertama yang saya lihat adalah fakta-fakta yang saya kumpulkan. Kemudian fakta yang dikumpulkan, kemudian urgenitas itu masalah yang dihadapi itu sifatnya bagaimana? Apakah itu sifatnya yang melibatkan etika atau tidak, yang melibatkan kasus hukum atau kriminal? Jadi itu dulu yang kita pilih. Jadi fakta itu bisa kita kumpulkan dari berbagai pihak dan berbagai sumber. Itu pertama yang kita adalah fakta. Kemudian nanti kita juga akan melakukan beberapa meminta pendapat beberapa orang yang kita anggap berkompetensi dalam hal itu. Jadi untuk menyelesaikan masalah itu atau menentukan masalah itu adalah masalah yang harus kita segerakan atau izinkan untuk diselesaikan, maka langkah pertamanya seperti itu diselesaikan. Berarti butuh proses yang lama gitu ya Bu dalam mengidentifikasi sebuah masalah. Kalau masalahnya istilahnya butuh kira-kira kalau dalam menganalisis sebuah masalah itu kita menentukan untuk dalam proses itu kalau masalahnya harus cepat gimana ya itu Bu? Ya maksudnya ini Bu, kalau masalah itu harus disegerakan cepat itu Bu, kita butuh waktu untuk menanalisisnya agak lama, gimana langkah kita? Biasanya kalau itu yang sifatnya memang insidentil kan itu harus segera diselesaikan dalam kondisi yang sangat darurat, memang biasanya saya tetap mempertimbangkan hal-hal efek dari keputusan yang akan saya ambil. Memang kadang nggak harus melakukan analisa yang panjang untuk memutuskan yang sifatnya urgen ya, atau sangat harus segera diselesaikan. Nah itu saya yang pertama saya pertimbangkan bagaimana keputusan yang saya ambil nanti, apakah ada pihak yang dirugikan, ada pihak yang merasa tidak nyaman dengan keputusan saya, atau ada pihak nanti yang berdampak negatif terhadap keputusan. Itu biasanya kalau yang sifatnya urgen, biasanya memang tidak butuh waktu lama, memang kadang sifatnya lebih ke spontanitas, tapi kita berpikir untuk ini nah di dalam pengambilan keputusan kan kita lihat dari tadi kan banyak ya Bu, banyak proses yang harus kita lalui. Tentu saya rasa ini ada tantangan yang pasti Ibu lalui gitu. Jadi kira-kira dari pengambilan keputusan apa kira-kira sampai saat ini ya yang menjadi istilahnya itu hambatan lah bagi Ibu dalam menyelesaikan sebuah keputusan. Tantangan pertama, konsistensi kita dalam menjalankan keputusan yang telah kita buat itu sangat berat tantangannya. Misalnya ada seorang siswa karena bermasalah, kita bisa masalahnya contoh nih, masalahnya tentang pelanggaran aturan yang berlaku di sekolah. Tapi itu sifatnya sangat urgen dan kita laksanakan. Kita harus melakukan sama dengan siswa yang lain, tapi kita juga memperhatikan alasan siswa yang lain. Jadi memang tantangan pertama konsistensi kita dalam melaksanakan keputusan yang kita buat. Yang kedua, tantangannya penilaian dari beberapa pihak atau pihak luar yang rasanya tidak terlibat dalam masalah itu, tapi kadang orang luar itu menilai kadang lebih hebat daripada orang yang ada atau masalah tersebut. Itu yang tantangan. Kemudian tantangan yang ketiga yang saya rasakan, kerjasama dari semua pihak dalam menentukan keputusan yang telah kita buat. Itu bagi saya
dalam membuat keputusan yang sifatnya dilema. Ya, oke Bu. Nah di sini Bu yang berikutnya tadi tantangan yang ini yang mesti kita apa ya Bu, yang perlu dikonsistenkan untuk ke depan dalam mengambil keputusan, beberapa tantangan ini yang perlu kita sikapi gitu. Nah selama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, kira-kira yang agak menarik lah menurut Ibu kasusnya yang mungkin ada dilematikanya di sana atau moralnya, kira-kira kasus seperti apa itu? Banyak hal sih, seperti misalnya kita udah menentukan syarat kenaikan kelas atau kelulusan sudah kita tetapkan baik di KUSP kita, baik di aturan sekolah kita, tapi ada beberapa anak yang kadang tidak memenuhi semua kriteria kenaikan kelas atau kelulusan tersebut, tapi karena ada pemikiran kita dengan kasihan terhadap anak tersebut, misalnya dia andaikan tidak kita naikkan atau tidak kita luluskan dia karena tidak memenuhi kriteria yang telah kita tetapkan, dia tidak akan sekolah lagi, atau dia akan mengalami putus sekolah, atau orang tuanya akan menjadi lebih terbebani dengan anaknya. Itu kan merupakan dilema. Jadi sejauh ini hal-hal seperti itulah yang menjadi tantangan tersendiri sampai saat ini. Belum nanti bagaimana mengkomunikasikan kepada guru agar anak tersebut bisa memenuhi kriteria kenaikan atau kriteria kelulusan. Itulah yang sampai saat ini masih menjadi PR lah. Oke. Nah biasanya Bu, ini kan kalau dalam Ibu biasanya dalam mengambil keputusan, siapa-siapa saja biasanya Ibu libatkan dalam sebuah keputusan ini? Pasti untuk kegiatan seperti itu banyak pihak yang dilibatkan. Yang pertama, misalnya wakil kepala sekolah itu saya libatkan. Kalau sifatnya mudah kepada sikap, gaya belajar atau apa siswa, itu saya libatkan kepada guru BK, wali kelas juga, dan beberapa guru mata pelajaran. Jika atau beberapa guru yang terlibat dalam masalah itu, bisa jadi misalnya ada masalah dilema etika yang terjadi pada jam pelajaran yang guru piket mengetahuinya. Jadi guru piket juga saya libatkan di situ. Jadi memang butuh kolaborasi dari berbagai pihak dalam memberikan keputusan yang sifatnya dilema. Nah, kemudian gini Bu, kemudian di dalam sebuah keputusan, pengambilan sebuah keputusan dari yang sudah mungkin Ibu putuskan, kira-kira tentu ada hal yang bisa kadang membantu atau membuat atau faktor lah yang bisa membuat Ibu lebih mudah atau lebih cepat lah dalam faktor-faktor seperti apa kira-kira yang bisa mempermudah biasanya gitu. Faktor yang mempermudah ketika hal seperti itu adanya kerjasama dari semua pihak, itu sangat menjadi faktor utama. Kemudian sumbangan pikiran, ide serta masukan dari orang-orang yang saya anggap berkompeten di dalamnya, itu memang rasanya menjadi reward tersendiri bagi saya dalam mengambil keputusan. Kemudian kemampuan orang yang terlibat dalam masalah itu untuk menerima keputusan yang kita berikan, itu juga merupakan satu reward yang dianggap sebagai jalan untuk mencapai dalam ini seperti ini Bu. Oke, tadi kan sudah mendengar beberapa keputusan langkah yang sudah Bapak Ibu sampaikan dalam memecah masalah. Nah kira-kira yang ini kan kita kan tahu Bu, besok-besok kan bisa tadi jadi pimpinan dalam sebuah lembaga atau apa, tentu kira-kira pelajaran apa yang perlu sangat itu Bu dalam mengambil keputusan, kalau yang saya berikan ke Asmadi gitu dalam mengambil keputusan besok apa kira-kira? Yang pertama yang jadi pelajaran bagi kita, bahwa ketika kita mengambil keputusan kita harus mempertimbangkan paradigma apa saja yang kita lalui dalam keputusan tersebut. Yang kedua, kita penuhi semua langkah-langkah dalam pengambilan keputusan tersebut. Jangan karena sifatnya insidentil kita langsung mengambil tanpa menguji keputusan kita itu betul atau salahnya nanti, bagaimana efeknya nanti, kan gitu. Kadang kita memang juga butuh pendapat lain dari orang lain di selain pendapat kita atau rekan-rekan kita yang ada di sekitar kita, atau istilahnya trio itu lima, tapi seperti itu. Kemudian kita memang sebagai pimpinan memang tidak bisa memuaskan seluruh bawahan, tapi setidaknya
kita bisa memberikan keputusan yang tidak merugikan lagi. Itu yang sangat saya inginkan ke depannya, baik bagi saya maupun nanti bagi Pak Asmadi ketika menjadi pimpinan. Oke Bu, terima kasih Bu dengan ilmu yang sudah Ibu berdasarkan dari yang sudah saya tangkap dari pengalaman Ibu sangat luar biasa pengalaman. Mudah-mudahan ke depan saya juga bisa sebagai pimpinan dapat mengambil keputusan dengan baik. Terima kasih Bu. Ya, Terima terima kasih. kasih Pak Asmadi. Ya, Assalamualaikum. sukses selalu Pak. Ya.